Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Toto dalam pembelajaran matematika. Isi kabar taka, Bapak harapkan kalian sehat selalu dan dalam hidayah Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini yaitu statistika. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui pagi hari ini. Statistika, populasi dan sampel, data dan datum, rata-rata, modus, median, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan latihan soal. Statistika adalah ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Dan sampel. Populasi adalah sekelompok objek, bilangan, benda, orang, binatang, dan lain-lain yang dibicarakan. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Data dan datum. Data adalah kumpulan dari beberapa datum. Datum disebut dengan fakta tunggal. Contoh, hasil ulangan siswa SMPN 5 PPU adalah sebagai berikut. Nah, data tersebut terdiri atas 5 datum. Datum terbesar adalah 10, sedangkan datum terkecil adalah 8,5. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara atau interview. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data, min, median, modus yang pernah kalian pelajari di SD. Untuk min sendiri adalah nilai rata-rata, yaitu jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Dari contoh tersebut, diperoleh rata-rata atau minnya 7,45. Median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Pada contoh, data sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga kita tinggal mencari nilai tengahnya yaitu 3. Modus. Dalam statistika, nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak di dalam suatu data disebut modus. Modus suatu data bisa 1, 2, 3, atau lebih, bahkan tidak ada. Contoh, modus dari data tersebut adalah 1, karena nilai 1 sering keluar atau frekuensinya terbesar. Dalam penyajian data hasil statistik dapat digambarkan dalam diagram batang. Diagram batang adalah salah satu bentuk diagram yang dapat digunakan untuk menyajikan data. Untuk memahaminya, kalian bisa melihat atau membaca halaman 309 di buku Matematika kelas 7 semester 2. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Contohnya, cuaca, hasil panen yang lebih dari 10 tahun, dan lain-lain. Diagram lingkaran berupa data yang sedikit. Misalnya, data pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca halaman 319. Latihan soal di sini ada
3 soal, yang mana yang pertama kalian diminta untuk menentukan modus, kedua mean, ketiga median. Ada penyelesaiannya atau alternatif penyelesaian. Sini kalian bisa dulu mendata banyaknya masing-masing angka. Angka 4 ada 1, angka 5 ada 1, angka 6 ada 3, angka 7 ada 2, angka 8 ada 2, angka 9 ada 2. Jadi modusnya 6, karena 6 merupakan frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul. Yang kedua, untuk min-nya, kalian jumlahkan datumnya, kemudian dibagi dengan banyaknya datum, sehingga min-nya 6,6. Untuk mediannya, kalian urutkan dari data terkecil hingga data terbesar, maka nilai tengahnya adalah 5. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pesan Bapak terkait dengan COVID-19 yang pertama, jagalah kesehatan dengan selalu meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, gunakan masker minimal 2 jam sehari. Ketiga, makan makanan bergizi. Keempat, tetap di rumah. Kelima, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Keenam, jaga jarak dimanapun berada. Ketujuh, selalu berdoa dan meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita ulangan harian, yaitu 2 bab, segi 4, segi 3, dan statistika ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time.